الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام وهو أعظم النعم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجله وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله وطاعته في كل وقت لعلكم تفلحون. واعلموا أنكم قادمون إلى الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال أيضا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, hadirin Jumat rahimakumullah. Pada hari yang mulia ini dan juga bertepatan pada bulan yang mulia ini, maka pada kesempatan yang baik dari atas mimbar ini kami mengingatkan kepada diri kita semua, khususnya pada diri khatib sendiri, untuk senantiasa kita berusaha dan berupaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti dan makna yang sesungguhnya imtithali awamirillah wajtinabu nawahi zahiran wa batinah, yaitu menjalankan seluruh perintah-perintah Allah, menjauhi segala larangan-larangan Allah secara zahir maupun batin. Juga serta meyakini dalam hati bahwasanya tidak ada perkara yang lebih besar dan menguntungkan di dalam kehidupan dunia ini melebihi taat kepada Allah. Juga meyakini dalam hati bahwasanya tidak ada perkara yang lebih besar dan merugikan di dalam kehidupan dunia ini melebihi maksiat kepada Allah. Sehingga tidaklah bertambah umur kita di atas permukaan dunia ini, melainkan bertambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tak lupa selawat serta salam senantiasa kita hadiahkan, kita haturkan ke atas baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana atas jasa beliau, jerih payah beliau, hingga saat ini kita bisa menikmati nikmatnya iman dan Islam. Hadirin kaum muslimin Jumat rahimakumullah. Dalam kehidupan manusia yang silih berganti, berubah dari zaman ke zaman, dari kurun ke kurun, dari zaman dahulu hingga zaman sekarang, setiap diri daripada manusia kesemuanya, baik orang desa maupun orang kota, baik orang kaya maupun orang miskin, laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, kesemuanya menginginkan kehidupan yang bahagia di dunia ini. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang hidupnya ingin susah. Setiap manusia adalah ingin bahagia dalam kehidupannya, ingin tenang, ingin damai dalam kehidupannya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala
telah menetapkan bahwasanya apabila manusia dia ingin senang, ingin bahagia, ingin tenang, ingin tentram dalam kehidupannya, hanya dengan satu jalan seperti mana yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mentaati seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, zahiran wa batinan, secara zahir maupun batin. Karena dengan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala lah, karena hakikat kebahagiaan, ketenangan dan ketentraman adalah hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berkuasa memberikan rasa tenang, rasa gembira, rasa senang kepada siapa saja yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tolak ukur kebahagiaan atau kesenangan bukan pada harta yang banyak, bukan pada pangkat derajat yang tinggi, bukan juga pada tubuh ataupun badan yang bagus ataupun cantik dan lain sebagainya. Ada sebagian manusia yang berfikir kalau dia mendapatkan pangkat yang tinggi, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang tenang, akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupannya. Orang seperti ini maka semua potensi yang ada pada dirinya dia akan gunakan siang dan malamnya bagaimana mendapatkan pangkat atau derajat yang tinggi. Begitu juga ada sebagian golongan manusia yang berani berfikir apabila mendapatkan uang yang banyak, harta yang banyak, maka dia akan bahagia. Kalaulah harta itu sesuai dengan kadarnya, dengan apa yang diusahakan dunia ini, sudah barang tentu orang yang kerjanya lebih banyak, harusnya uangnya lebih banyak lagi. Akan tetapi setiap daripada diri manusia begitu lahir di dunia ini, semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat kitab 50.000 tahun sebelum dunia diciptakan, semua rezeki daripada makhluk-makhluknya ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang seperti ini jemaah sekalian, siangnya dan malamnya dia akan gunakan kesemuanya bagaimana dia mendapatkan harta, dengan harapan apabila harta sudah didapatkan maka dia akan bahagia, akan senang dalam kehidupannya. Begitu juga ada orang yang berfikir bahwasanya kalau dia punya tubuh yang bagus, wajah yang cantik, yang tampan, dengan tubuh yang bagus, dia akan mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupannya. Orang seperti ini dia akan mengusahakan, mengupayakan siangnya dan malamnya bagaimana dia mengolah tubuhnya ataupun wajahnya biar berpenampilan cantik ataupun bagus dan lain sebagainya. Padahal semua hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala telah menjadi ketentuan Allah. Apabila seseorang dia ditakdirkan menjadi orang yang kaya, maka dengan harta kekayaannya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia gunakan harta kekayaannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan menjadi adalah simpanan dia kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau dia ditakdirkan menjadi orang yang miskin, kemudian dia bersabar dan ridha dengan apa yang telah Allah tetapkan kepadanya. Maka dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan bahwasanya seseorang dia bersabar dengan kemiskinannya tanpa mengadu dan menampakkan bahwasanya akan daripada hajat dirinya, maka dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga 500 tahun lebih dahulu daripada orang-orang yang kaya. Oleh karena itu jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan umur yang panjang kepada kita sehingga kita masih dipertemukan dengan tahun yang baru, tahun 2026. Bertambahnya tahun jemaah sekalian dikatakan oleh alim ulama bukan berarti umur kita bertambah panjang, karena pada hakikatnya bertambahnya tahun maka makin berkurang jatah kehidupan kita di dunia ini. Jangan diharap janganlah kita beranggapan bahwasanya dengan bertambahnya tahun berarti umur kita bertambah panjang. Karena semakin hari bertambah hari, hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Karena pada hakikatnya semakin berkurang jatah hidup kita di dunia ini, semakin sedikit jatah rezeki kita di dunia ini. Karena kematian adalah rahasia daripada Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan menemui daripada kematian. Oleh karena itu jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana dikatakan oleh ulama, kita gunakan sisa-sisa umur kita ini dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan yang mulia ini juga termasuk Ashhurul Hurum, bagaimana kita perbanyak lagi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak beberapa lama lagi, tidak berapa bulan lagi kita akan memasuki daripada bulan Ramadan. Bagaimana kita persiapkan amalan? Kita persiapkan Ramadan dari sekarang dengan amalan. Bagaimana kita jadikan Ramadan yang akan datang apabila Allah Subhanahu wa taala masih memberikan umur kepada kita, kita akan bertemu dengan Ramadan yang siap zahiran wa batinan.
yaitu siapkan zahir dan batin kita. Kita habiskan daripada bulan Ramadan dengan amalan-amalan, maka persiapannya adalah dari sekarang. Karena diibaratkan seperti mana apabila ada kendaraan sport misalnya, kendaraan untuk olahraga, apabila langsung digunakan dalam perlombaan mungkin tidak akan bisa. Maka perlu ada pemanasan dan sebagainya. Begitu juga dengan tubuh manusia ini. Apabila ada perlombaan di suatu waktu, kemudian tanpa persiapan langsung tiba-tiba ikut lomba, maka kemungkinan dia akan kalah. Maka sesungguh selayaknya lah dia akan ada membuat persiapan, pemanasan dan sebagainya. Begitu juga kita akan menyambut daripada datang bulan Ramadan nanti. Maka dari sekarang, bagaimana kita siapkan diri kita, siapkan hati kita, bagaimana kita kelak isi daripada Ramadan yang akan datang ini. Adalah Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita, yang tidak ada sedikit maksiat di dalamnya. Semua kita isi dengan amalan, karena kita tidak mengetahui kapan kematian datang kepada kita. Oleh karena itu jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita habiskan sisa-sisa umur kita ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguh-sungguhnya. Kita sudah terbiasa bertungkus lumus untuk kehidupan dunia. Kapan lagi kita akan berusaha bertungkus lumus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Dengan harapan Allah Subhanahu wa taala menerima daripada amal ibadah kita, mati dalam keadaan husnul khatimah, dan kelak di akhirat di surga dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin al-mu'minin wal muqinin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وحدوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أنكم قادمون إلى الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واعلموا أن الله تبارك وتعالى قد قال في كتابه الكريم فقال قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضل يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.